107,7 Futura Radio, radio masa depan. Divorsi. Dengar informasi terkini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hidup 107.7 FM Futura Radio, radio masa depan. Rabi Pun Gen Futura bersama saya Nurul Azhari yang akan menemani Gen Futura selama 1 jam ke depan, tentunya di program Divorsi. Dengar informasi terkini edisi 9 Juni 2020. Divorsi. Dengar informasi terkini. Gen Futura siang-siang gini enaknya santai-santai sambil dengerin pantun nggak sih? Nah, Nurul bakal ngasih pantun spesial buat Gen Futura nih. Sangat tinggi tiang pipa, saat rehat duduk nikmatnya. Selamat siang, salam jumpa, semoga sehat kabar Gen Futura. Ya, semoga sehat terus ya Gen Futura dimanapun dan kapanpun. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini, kita tuh harus lebih ekstra menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap di rumah saja untuk yang tidak ada kepentingan di luar rumah. Mungkin sebagian besar dari Gen Futura merasa jenuh ya nggak sih? Karena harus berada di rumah untuk waktu yang cukup lama. Nggak bisa dipungkiri sih memang iya, karena Nurul sendiri juga ngerasa bosen gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kita harus bisa mengisi waktu luang ini dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membuat kerajinan atau bahkan membuat makanan yang sekarang lagi trending untuk dijual ke sosial media seperti itu. Nah, intinya lakukanlah hal-hal yang bisa digunakan untuk mengisi waktu luang kita. Nah, di hari ini Nurul ada informasi nih untuk Gen Futura, yaitu dikutip dari kompas.com per 16 Maret 2020, pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja nih Gen Futura, termasuk bekerja dari rumah atau yang biasa sekarang kita kenal dengan work from home. Nah, menurut Presiden Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan COVID-19 ini bisa lebih maksimal lagi. Namun, seperti kita ketahui ya Gen Futura, kalau work from home ini tidak bisa diterapkan oleh semua kalangan masyarakat. Nah, bagaimana ya dengan masyarakat yang tidak bisa work from home? Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas di Divorsi dengan narasumber juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu cuplikan berita yang berikut ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Cara penularan yang terbilang mudah dan cepat membuat penyakit ini tersebar dengan cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi tersebut ialah dengan menerapkan konsep bekerja dari rumah atau work from home. Penerapan konsep ini berlaku bagi seluruh instansi termasuk instansi pemerintahan. Himbauan bagi para aparatur sipil negara atau ASN untuk bekerja dari rumah semakin diperkuat dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Akan tetapi, adanya pandemi COVID-19 mengharuskan kebijakan tersebut diberlakukan sesegera mungkin.
ASN kini tidak memiliki pilihan lain selain bekerja dari rumah, yang dimana dalam penerapannya sangat erat dengan teknologi informasi. Kan tetapi apabila ditinjau dari beberapa aspek seperti pendidikan, indeks prestasi, dan kondisi ASN untuk menerapkan teknologi dalam kesehariannya, penulis merasa ASN belum cukup siap untuk menjalani kebijakan WFH apabila kebijakan tersebut diperpanjang. Nah, menanggapi yang baru saja Gen Futura dengar, memang hingga saat ini kebijakan tersebut tetap diselenggarakan hingga tanggal 9 Juni 2020 di sejumlah daerah. Akan tetapi sebenarnya wacana ASN untuk bekerja dari rumah itu sudah diwacanakan sejak tahun lalu, tepatnya tahun 2019. Nah, meneruskan wacana sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah melakukan uji coba bekerja dari rumah pada 1.000 ASN sejak 1 Januari kemarin. Nah, dalam penerapan kebijakan tersebut tentunya kan diperlukan kemampuan dan juga pengetahuan dari ASN dalam melakukan pekerjaan yang nantinya akan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Nah, penerapan kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari konsep Smart ASN yang sedang digencarkan oleh Kementerian Pan-RB. Akan tetapi adanya pandemi COVID inilah yang nantinya menjadi pemicu mengharuskan kebijakan ini segera diberlakukan. Selain itu juga Gen Futura, program ini dibuat tentunya dengan mempersiapkan SDM Indonesia untuk bersiap menghadapi new normal nih. Walaupun demikian, tetapi WFH ini kan pastinya berimbas ke banyak sektor. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan berdiskusi langsung dengan Pak Ahmad Yuryanto. Kita sudah terhubung dengan Pak Ahmad Yuryanto. Halo, selamat siang Pak Ahmad Yuryanto. Selamat siang Mbak Nurul. Bagaimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat. Mbak Nurul sendiri gimana? Sehat? Nah, harus sehat dong Pak ya untuk terus memberikan semangat juga ke masyarakat tentunya. Nah Pak, kita tadi sudah mendengarkan bersama-sama ya Pak, cuplikan berita tentang himbauan pemerintah untuk work from home atau sekarang kita kenal dengan WFH. Nah ini juga kan ternyata sudah menjadi wacana sejak tahun 2019. Tapi seperti kita ketahui sejauh ini, pandemi COVID-19 ini kan berimbas ke banyak sektor ya Pak ya, mulai dari sektor ekonomi, dari tempat wisata ditutup, kemudian penerbangan dibatasi, dan bahkan ada PHK besar-besaran, yang kini totalnya mencapai 3 juta orang yang dirumahkan. Nah, menurut saya ini adalah angka yang luar biasa sekali Pak. Kemudian selain itu juga berimbas ke sektor pendidikan, seperti yang terjadi saat ini, para pelajar, para pengajar itu pada bekerja dari rumah atau sekarang kita kenal dengan daring begitu ya, dan masih banyak tentunya yang berimbas ke masyarakat kalangan bawah, mereka tidak bisa bekerja karena mungkin tidak mendapatkan penghasilan atau karena salah satunya adalah mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap stay aja di rumah begitu. Nah, saat membuat kebijakan ini, kebijakan WFH ini sebenarnya sektor apa Pak yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk segera memulainya? Ya baik Mbak Nurul. Sebenarnya memang pelaksanaan work from home atau WFH di berbagai perkantoran swasta atau instansi pemerintah sendiri itu biasanya dilatar belakangi oleh meluasnya penyebaran COVID di sejumlah daerah, Mbak. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja, Mbak. Sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi karyawan maupun aparatur sipil negara. Beberapa pihak berwenang menetapkan kebijakan WFH untuk sementara waktu, Mbak. Oke. Apakah ada dasar hukum, Pak, yang melandasi berlakunya WFH ini di Indonesia? Untuk masalah landasan hukumnya sendiri, WFH atau bekerja dari rumah ini di tengah wabah COVID-19 ya, Mbak, dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Mbak, tentang ketenagakerjaan. Isi undang-undangnya yaitu di mana tentang setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, Mbak. Dinas Tenaga Kerja sendiri itu bekerja sama dengan Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI nomor 14/SE atau 2020 tahun 2020, Mbak, tentang himbauan bekerja dari rumah atau work from home, Mbak, yang menindaklanjuti instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
nomor 16 tahun 2020, yaitu tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona atau virus COVID-19 ini, Mbak. Namun ketentuan ini dikecualikan untuk perusahaan yang bergerak pada sektor pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak, dan gas, pelayanan kesehatan, serta perekonomian, dan juga keuangan. Kemudian ada sektor komunikasi, di sektor industri juga bisa, ekspor maupun impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan pasar lainnya, Mbak. Seperti itu. Oke, nah seperti yang kita ketahui Pak, bahwa tidak semua orang bisa menerapkan WFH yang sedang digaitkan oleh pemerintah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa bekerja dari rumah ini, Pak? Kalau dari himbauan pemerintah, sebaiknya jangan keluar rumah jika benar-benar tidak mendesak ya, Mbak. Namun, apabila harus keluar rumah, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Intinya tetap mengikuti protokol kesehatan saja, Mbak. Seperti itu. Oke, berarti tetap boleh keluar rumah dengan mengikuti protokol yang sudah dihimbau oleh pemerintah, begitu ya, Pak ya? Benar sekali, Mbak. Apakah ada, Pak, yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka yang tidak mungkin bekerja dari rumah? Kemudian, kalaupun ada, perlindungan seperti apa itu? Kalau seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, saat ini pemerintah sedang menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial ini, Mbak Nurul, akibat dari pandemi COVID-19. Hal itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui siaran konferensi video. Karena itu, Jokowi meminta percepatan program sosial safety net atau jaringan pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, Mbak. Para pekerja juga, maksud saya para pekerja harian maupun program intensif ekonomi bagi usaha mikro, usaha-usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan, Mbak. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedagang asongan, dan lain sebagainya, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, Mbak. Begitu. Oke, baik. Baik, Gen Futura. Nah, pembahasan kita ini akan lebih menarik lagi tentunya nanti bersama dengan Pak Ahmad Yuryanto ya, Pak ya. Dan juga nanti di segmen kedua akan ada narasumber lainnya yang akan bergabung bersama dengan kita. Nah, pastinya semakin penasaran nggak sih siapa yang nantinya akan bergabung bersama kita. Namun, kita jeda dulu sebentar ya, karena masih akan banyak sekali informasi yang sayang untuk Gen Futura lewatkan. Ke pasar sambil berlari, tidak lupa membeli celana. Bersama saya Nurul Ashari, tetap di Divorsi, jangan kemana-mana. Update informasimu, dengar informasi terkini. Jadi anak itu harus jaga kebersihan. Apalagi sekarang musim corona. Rajin nyapu-nyapu, siram-siram. Lingkungannya biar bersih, biar masyarakatnya juga sehat. Ya, Bu. Ngapain, Bu? Apa? Kalau pakai masker yang kenceng ngomongnya, nggak denger. Ngapain, Bu? Nyapu ini loh. Lah kamu sendiri ngapain pagi-pagi udah keringetan? Loh, olahraga, Bu. Bukannya sekarang lagi musim corona? Pemerintah nyuruh jangan aktivitas di luar rumah. Mending bersih-bersih rumah. Cuci tangan pakai sabun, makan makanan sehat buatan ibu. Nah, bener, Bu. Tapi kan kita juga harus sering berjemur biar badan tetap terpapar sinar matahari. Astaga, Bu. Loh, coba ayo kita lihat Bapak. Dari tadi kok berjemur nggak selesai-selesai ya? Nanti malah gosong gimana loh? Astaga, Pak. Bangun. Badan Bapak udah gosong.
Halo Bob, iya kenapa? Sya, kamu tahu nggak? Karena virus corona, kampus kita diliburin loh. Iya Bob, aku baru bangun nih belum buka grup. Iya, baru aja keluar surat edarannya. By the way, Sya, karena libur, gimana kalau kita vacation? Aku udah excited banget nih, karena udah lama nggak liburan. Aku pengen banget ke Bandung soalnya, aku belum pernah ke sana. Bob, kamu tahu nggak sih? Kenapa tuh, Sya? Libur bukan berarti kita boleh berpergian, karena kita semua harus di rumah aja. Emang iya, Sya? Iya Bob, dan pemerintah juga mengharuskan kita di rumah aja loh, untuk memutus rantai penyebaran COVID-nya Bob. Oh, maaf ya, Sya, soalnya aku baru tahu. Iya Bob, nggak apa-apa, namanya juga libur, pasti pengennya jalan-jalan kan? Teman-teman semuanya, yuk jangan berpergian keluar kota dulu. Agar kita bisa mengurangi angka jumlah korban COVID-19 ini, dan wabahnya akan cepat berlalu jika kita mengikuti anjuran pemerintah loh. Yuk di rumah aja. Divorsi. Dengar informasi terkini. 107.7 Futura Radio, radio masa depan. Nah, Gen Futura masih ditemenin sama Nurul nih di Divorsi. Dengar informasi terkini. Sekarang kita sudah memasuki segmen kedua. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang seruan pemerintah untuk work from home atau bekerja dari rumah. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas media yang tetap produktif di tengah pandemi COVID dan juga jurnalis-jurnalis yang tidak bisa work from home karena mereka harus tetap liputan di lapangan. Nah, kita juga nanti akan berbincang bersama dengan jurnalis Metro TV, Mas Iwan Purwoko. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan VT tentang jurnalis yang tetap bekerja di tengah pandemi berikut ini. Sejak awal, rekan-rekan wartawan yang menjadi garda terdepan di saat pandemi seperti saat ini, kami mohon juga untuk melakukan self-disiplin atau disiplin mandiri dalam peliputan terkhusus peliputan COVID agar terus menjaga jarak aman. Selama tidak bertugas bisa melakukan pelaporan-pelaporan di mana memungkinkan melalui di rumah saja, dan tentu ikut juga mendukung kebijakan-kebijakan yang kita harapkan bisa mengamankan diri dan keluarga dari teman-teman wartawan itu sendiri. Karena Komisi 1 juga membawahi informasi dan kita menilai bahwa peran wartawan ini menjadi amat sangat penting. Tadi kami juga titipkan kepada Kepala Gugus Tugas untuk juga memperhatikan teman-teman wartawan terkhusus. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Iwan Purwoko, selaku jurnalis Metro TV. Halo, selamat siang Mas Iwan. Halo, selamat siang Mbak. Ya, gimana nih Mas Iwan kabarnya? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Iwan, gimana Iya. kabarnya Mas? Iya, alhamdulillah sehat. Sehat? Iya. Halo, Mas Iwan? Halo, iya. Ya, gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Nah, Mas Iwan, kita di sini akan membahas mengenai wartawan yang masih liputan di tengah pandemi COVID-19. Nah, Mas Iwan ini kan seorang jurnalis Metro TV ya Mas ya, dan jurnalis ini kan merupakan salah satu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah, tidak memungkinkan untuk work from home. Nah, bagaimana Mas perasaan Mas Iwan bekerja atau liputan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Adakah rasa sedih, adakah rasa takut, atau malah menurut Mas Iwan sebuah tantangan bekerja liputan di tengah pandemi COVID seperti ini, Mas? Seperti apa, Mas?
Iya baik Mbak, salah satu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah memang salah satunya adalah profesi jurnalis. Tapi, secara pribadi memang, mencari titik tengah di antara stay at home ataupun tetap melakukan pekerjaan di luar rumah sebagai seorang jurnalis. Jadi sebelum keluar rumah saya, melakukan pemilahan sejauh mana agenda liputan yang akan saya ambil sebagai angle pemberitaan tersebut, dipastikan dapat menerapkan protokol, atau pencegahan COVID-19. Nah, misalnya, dengan apakah nanti, akan ada Oke, banyak Mas, orang apakah ya? oke, ya lanjutkan Mas. Iya, apakah nanti akan, timbul banyak orang ataupun nanti akan disediakan seperti alat untuk cuci tangan dan bagaimana nanti, pihak panitia atau pihak lainnya yang akan memperhatikan, protokol pencegahan COVID-19. Jadi, memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman wartawan sendiri terkait keadaan pandemi COVID-19 ini, maksudnya dalam hal melakukan pekerjaan. Tapi, tergantung setiap pribadinya sih bagaimana menanggapinya. Di satu sisi memang membatasi, tapi di sisi lain justru membuat bagaimana lebih kreatif dalam mencari angle liputan yang tanpa harus melanggar protokol kesehatan, begitu, Mbak. Oke, berarti tergantung dengan masing-masing jurnalis begitu ya untuk memilah angle yang digunakan untuk liputan. Nah, sebenarnya apakah redaksi Mas tetap memberikan target jumlah berita yang harus disetorkan kepada redaksi di tengah pandemi seperti ini, Mas? Sebenarnya saya mesti menjawab begini, saya tidak tahu untuk keredaksian yang lain, tapi, yang saya tahu di Metro TV, prinsipnya tidak ada pembatasan atau pemberlakuan target baik dari masa pandemik atau dalam suasana normal. Yang jelas, sebagai kerja redaksi begitu tetap sama, tidak ada yang berbeda. Dan dari Metro TV juga, harus mengirimkan sekitar 30 materi liputan setiap bulannya. Nah, Wow. kalau untuk materi liputan saja, saya pribadi, tidak terlalu tahu untuk stasiun TV yang lain. Dan di sini, saya juga merasa dimudahkan karena tidak terlalu terbebani oleh target tersebut. Nah, karena dalam sehari saja saya dapat menghasilkan produk jurnalistik sebanyak 2-3 berita. Kemudian pada hari berikutnya mencari, memilih, dan memilah bentuk jurnalistik berikutnya. Kemudian, jadi tidak masalah untuk target berita saat pandemi COVID-19 ini, karena memang jauh sebelum COVID-19 pun pemberlakuan di tempat kami tidak terlalu ketat, seperti itu, Mbak. Oke, berarti fleksibel ya Mas ya, masih tetap Iya. diberikan kemudahan ya untuk bekerja di tengah pandemi seperti ini. Iya, betul sekali, Mbak. Oke, Mas, ada nggak kebijakan atau protokol yang diberikan oleh kantor berita selama melakukan peliputan di tengah pandemi ini? Untuk terkait kebijakan ataupun protokol yang diberikan dari Metro TV untuk jurnalisnya, secara umum kantor berita memberikan semacam panduan. Yang pertama, untuk mematuhi protokol umum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian secara khusus memang membutuhkan strategi tertentu. Misalnya tetap harus mendatangi tempat atau lokasi yang sebenarnya rawan daerah pandemik atau zona merah. Dan kantor pun hanya akan memberikan rambu dan keleluasaan untuk, misalnya karena kami video jurnalis, jadi boleh pakai aplikasi Zoom dari jauh dan mengambil suasananya saja. Dan tidak ada ketentuan khusus seperti menggunakan medium close up ataupun standar yang biasanya diharuskan. Jadi memang, dibebaskan dan ini memang merupakan salah satu keputusan yang bijak menurut saya. Itu sih, Mbak. Oke. Adakah, apakah ada perlindungan secara khusus yang diberikan oleh kantor Mas terhadap wartawan yang terjun langsung ke lapangan, entah itu diberikan APD atau seperti apa? Secara khusus kami memang tidak dibekali. Misalnya redaksi atau kantor berita lain yang memberikan APD untuk jurnalisnya yang terpaksa masuk ruang perawatan pasien yang positif terjangkit virus corona. Saya sendiri tidak tahu apakah tetap ada pemberlakuan APD untuk teman-teman Metro TV yang ditunjuk melakukan itu. Namun, kalau kami yang ada di daerah, standarnya masih umum. Dan untuk yang sifatnya khusus, masuk dalam bahaya COVID,
kantor memang memutuskan untuk tidak perlu mengadakan kegiatan peliputan di daerah seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti itu disesuaikan dengan lokasi yang akan dilakukan peliputan begitu ya, Mas ya? Iya, benar sekali. Oke, jikalau memungkinkan, Mas, seorang wartawan untuk melakukan WFH, apa saja sih yang dibutuhkan oleh wartawan ini? Kalau yang saya alamin saat ini, apabila dilakukan WFH, maka ada banyak hal yang memungkinkan wartawan untuk melakukan seperti konferensi pers, lebih disukai jika para ahli yang umumnya sulit dihubungi secara personal, mungkin seperti dokter, ahli gizi, maupun psikolog. Dan untuk update-update kasus tertentu juga dari BNPB maupun informasi mengenai COVID-19. Nah, untuk di luar dari itu, pendistribusian siaran pers saja sudah cukup. Nah, yang kedua, siaran pers memang harus mencantumkan kontak yang bisa dihubungi, sehingga jurnalis akan memudahkan untuk mendapatkan informasi. Dan nggak hanya itu saja, yang ketiga juga ada medium penyiaran yang lebih sesuai dengan seperti aplikasi Zoom ataupun YouTube, karena kedua medium itu bisa melakukan interaksi dua arah dan memiliki fitur komentar ataupun live chat untuk sesi Q&A. Nah, untuk yang terakhir, yang saya alami juga, kadang ketidakstabilan sinyal yang mungkin di setiap daerah itu beda. Dan juga adanya gangguan suara atau kuota bahkan menjadi tantangan bagi jurnalis saat konferensi pers via daring. Nah, sehingga mengirimkan siaran pers setelahnya akan membantu jurnalis jika memiliki ketertinggalan informasi. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kita jeda dulu sebentar ya, Mas Iwan, karena akan ada VT untuk Gen Futura nih mengenai himbauan kepada wartawan untuk tetap memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Berikut VT. Sejak awal, rekan-rekan wartawan yang menjadi garda terdepan di saat pandemi seperti saat ini, kami mohon juga untuk melakukan self-disiplin atau disiplin mandiri dalam peliputan terkhusus peliputan COVID, agar terus menjaga jarak aman. Selama tidak bertugas, bisa melakukan pelaporan-pelaporan di mana memungkinkan melalui di rumah saja, dan tentu ikut juga mendukung kebijakan-kebijakan yang kita harapkan bisa mengamankan diri dan keluarga dari teman-teman wartawan itu sendiri. Karena Komisi 1 juga membawahi informasi dan kita menilai bahwa peran wartawan ini menjadi amat sangat penting. Tadi kami juga titipkan kepada Kepala Gugus Tugas untuk juga memperhatikan teman-teman wartawan terkhusus. Nah, Gen Futura, saya juga mau bertanya nih kepada Bapak Ahmad Yuryanto, bagaimana tanggapan Pak Yuryanto untuk teman-teman yang masih keluar rumah untuk mencari berita terkait perkembangan COVID-19 ini, seperti yang dialami oleh Mas Iwan misalnya? Baik, Mbak. Sebagai seorang wartawan, memang sudah kewajibannya mungkin ya, Mbak, melaksanakan tugas mencari berita. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teman-teman media ini tetap mengikuti protokol peliputan yang diberlakukan selama pandemi virus COVID-19 ini, Mbak. Oke. Pak, apakah negara sudah hadir untuk memberikan perlindungan kepada wartawan yang juga turut menjadi garda terdepan ya pastinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Nah, jika sudah, apa saja itu, Pak? Bila dibicarakan mengenai negara sudah hadir atau belum, tentu saja negara pasti sudah hadir, Mbak, dengan jaminan seperti bansos non-tunai dan juga bantuan non-tunai. Dari bansos non-tunai sendiri kita ada seperti sembako dan lain sebagainya, Mbak, agar mereka dapat terus mencukupi kebutuhan hidupnya, Mbak.
tentunya ada dan dari pemerintah sendiri Oke, udah apakah benar seperti itu Mas Iwan? tiap-tiap Iya baik. Ya, Kalau dari silakan lanjutkan pusat, Mas. ya kalau dari pusat saya belum pernah dapat, tapi saya Lanjutkan. pernah dapat, tapi bukan dari pemerintah pusat ya. Pernah teman-teman wartawan dikumpulkan dan diberi sembako oleh bupati, entah dari APBD ataupun dana pribadinya, itu saya kurang tahu sih Mbak. Nah, lalu siapa saja Pak Yuri? Nah, lalu siapa saja Pak Yuri yang dapat bantuan dari pemerintah ini, Pak? Golongan seperti apa yang mendapat bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan yang BLT sifatnya hanya 3 bulan, Mbak. Terhitung dari April hingga Juni. Ini pun untuk keluarga miskin di luar Jabodetabek. Kalau dalam Jabodetabek, bentuknya tetap sembako. Syaratnya harus miskin, tidak menerima sembako dan kartu prakerja. Juga bukan terdaftar sebagai PKH atau program keluarga harapan, Mbak. Oke, jadi tidak memandang profesi ya, Pak ya, seperti jurnalis ini misalnya. Benar sekali, Mbak. Ya. Kalau memenuhi Nah, bisa Gen dapat. Futura. Oke, Gen Futura jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi terkini dan saya juga mengingatkan untuk Gen Futura yang ingin bertanya bisa langsung menulis pertanyaan di question box yang telah disediakan di Instagram @futuramedia dan akan dijawab nanti di akhir segmen tetap di Divorsi. Jadi anak itu harus jaga kebersihan. Apalagi sekarang musim corona. Rajin nyapu-nyapu, siram-siram. Lingkungannya biar bersih, biar masyarakatnya juga sehat. Ya, Bu. Ngapain, Bu? Apa? Kalau pakai masker yang kenceng ngomongnya, nggak denger. Ngapain, Bu? Nyapu ini loh. Lah kamu sendiri ngapain pagi-pagi udah keringetan? Loh, olahraga, Bu. Bukannya sekarang lagi musim corona? Pemerintah nyuruh jangan aktivitas di luar rumah. Mending bersih-bersih rumah. Cuci tangan pakai sabun, makan makanan sehat buatan ibu. Nah, bener, Bu. Tapi kan kita juga harus sering berjemur biar badan tetap terpapar sinar matahari. Astaga, Bu. Loh, coba ayo kita lihat Bapak. Dari tadi kok berjemur nggak selesai-selesai ya? Nanti malah gosong gimana loh? Astaga, Pak. Bangun. Badan Bapak udah gosong. Ya Allah, Jungkook. Bisa-bisanya loh jam segini masih molor. Heh, bangun, Kuk. Ayo, buruan olahraga. Apa sih, Min? Kan lagi WFH, jadi bisa bangun siang. Eits, kata siapa WFH boleh malas-malesan? Kita malah harus jaga imunitas tubuh. Salah satunya dengan olahraga. Jangan ngadi-ngadi deh, orang suruh jaga jarak malah suruh olahraga. Ye, makanya nih ku kasih tahu tips aman berolahraga saat pandemi. Pertama, lakukan olahraga sendiri atau bersama keluarga serumah. Kedua, dilakukan di area tempat tinggal di dalam maupun di luar lingkungan rumah. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker jika sedang tidak sehat atau berada di luar rumah. Yang terakhir, jaga kebersihan dan rajin cuci tangan setelah olahraga. Nah, gimana, Kuk? Kamu mau tetap sehat? Apa males-malesan aja? Oh, gitu ya, Min. Oke deh, hari ini aku mau olahraga, tapi dalam mimpi. Yeay, enak aja. Divorsi.
Divorsi. Divorsi. Divorsi. Dengar informasi terkini. 107.7 FM Futura Radio, radio masa depan. Mesti semangat ya Gen Futura, di Divorsi tentunya dengar informasi terkini. Dan kita sekarang sudah memasuki segmen ketiga. Ini adalah merupakan segmen terakhir. Nah, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat kebijakan, Pak Ahmad Nur Hidayat, mengenai informasi berita untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan kami juga mengingatkan kepada Gen Futura untuk yang masih ingin bertanya mengenai topik kita saat ini, yaitu COVID-19, wartawan masih liputan, bisa langsung saja ke akun sosial media kami di Instagram @futuramedia. Dan kami juga sudah menyiapkan beberapa pendapat dari masyarakat. Langsung saja kita dengarkan vox pop dari masyarakat berikut ini. Nama saya Siwi, seorang mahasiswa. Menurut saya, dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat tetap membutuhkan berita. Mengapa? Karena kita hidup di zaman masyarakat yang haus akan informasi. Berita membantu kita mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Selain itu, kita tidak akan ketinggalan informasi. Tetapi masyarakat tetap harus cerdas dalam memilih berita yang benar dan mana yang bohong. Nama saya Pergani Oktavina. Pekerjaan saya karyawan swasta. Selama masa pandemi, tentu saja saya masih membutuhkan berita, apalagi yang berkaitan dengan corona. Saya ingin mengetahui perkembangan tentang corona. Nama saya Rati, saya seorang ibu rumah tangga. Kalau ditanya masih butuh berita atau tidak, saya masih butuh berita untuk memantau keadaan selama pandemi ini, supaya tidak ketinggalan berita kalau misalnya pandeminya sudah berakhir atau kita sudah mulai zona green atau new normal, seperti itu sih. Halo, nama saya Rizka Ramadhani dan saya seorang mahasiswi. Menurut saya di masa pandemi seperti ini, justru berita itu sangat penting ya, karena dari kita membaca atau mendengarkan berita, kita akan mengetahui informasi apa yang sebenarnya sedang terjadi di luaran sana gitu. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau misalnya nggak ada berita gitu, kita bakalan kudet dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di luaran sana. Terima kasih. Nama saya Retno Wahyuningsih, pekerjaan mahasiswa. Di saat pandemi seperti ini, saya sendiri masih butuh berita. Saya ambil contoh kecilnya aja. Dengan membaca atau menonton berita, terutama berita tentang COVID-19, kita jadi lebih peduli sesama gitu. Kayak banyak orang melakukan kebaikan dengan cara menggalang dana atau membagikan sembako kepada orang-orang yang terdampak. Pak Hidayat, Anda selaku pengamat kebijakan, setelah mendengar pendapat masyarakat yang masih memerlukan berita di tengah pandemi ini, bagaimana Pak menurut Anda? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ya, seperti profesi lain yang harus dilindungi, seharusnya wartawan atau jurnalis juga mendapat perlindungan dari negara ya. Entah itu bantuan sosial atau APD untuk meliput ke lapangan. Karena dari teman-teman jurnalis ini kita bisa tahu banyak informasi perkembangan dunia di luar sana, seperti itu. Oke, Pak, kan wartawan ini hingga saat ini masih ada yang turun ke lapangan. Nah, menurut Anda siapa Pak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap wartawan? Negarakah atau perusahaan atau instansi yang terkait? Soal perlindungan itu sebenarnya mutlak tanggung jawab dari perusahaan karena di undang-undang ketenagakerjaan itu penanggung jawab perusahaan harus memberikan safety first atau keamanan sendiri dari karyawan-karyawannya. Misalnya mengenai standar minimal ya penggunaan APD lah atau segala bentuk untuk keamanan diri dia dari penyakit ini yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Buruh pekerja boleh menolak untuk bekerja jika pengusaha atau perusahaan tidak menyediakan perlengkapan kesehatan. Oke, berarti itu tanggung jawab mutlak langsung dari perusahaan yang terkait ya Pak ya. Nah, kita asumsikan nih Pak, misalkan apabila ada wartawan yang, ya jangan sampai gitu ya, kita asumsikan saja,
apabila ada wartawan yang terkena COVID-19. Nah, bagaimana perusahaan harus bertindak, harus menyikapi ini? Perlindungan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaan? Yang jelas itu harus memastikan dulu si jurnalis ini mendapatkan pelayanan yang pertama, yang baik, kemudian tidak disuruh untuk langsung berobat sendiri atau lepas tangan gitu ke rumah sakit. Jadi harus dijemput sama tenaga medis yang emang benar-benar ahli. Oke, berarti langsung perusahaan tuh harus memastikan betul-betul ya Pak kalau karyawannya ini mendapatkan perawatan ataupun keselamatan yang terbaik begitu dari penanganan yang terbaik dari tenaga kesehatan begitu ya Pak ya? Iya, begitu. Dari penjelasan Bapak tadi, sebenarnya apa sih poin pentingnya terkait dengan perlindungan terhadap kerja wartawan ini Pak? Poin pentingnya itu menghimbau agar perusahaan turut membantu para karyawan yang terdampak krisis akibat pandemik untuk memperoleh bantuan jaminan pengaman sosial. Terus agar asosiasi wartawan turut membantu para anggotanya yang terdampak krisis akibat pandemi corona. Bantuan yang dimaksud berupa pendataan, sosialisasi jenis program pengaman sosial, saya penerima bantuan, pendampingan pendaftaran, pengordinasian, dan instansi terkait. Perusahaan pers dan asosiasi wartawan untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait permasalahan di atas. Dewan Pers akan membantu berkoordinasi dengan kementerian terkait jika muncul masalah prinsipil dalam upaya penyelenggaraan jaring pengaman sosial untuk pekerja. Oke, berarti di situ tadi yang saya tangkap ada 5 poin penting ya Pak ya untuk terkait dengan perlindungan terhadap kerja wartawan ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Berarti sudah sangat jelas ya Gen Futura bahwa jurnalis yang tetap bekerja di liputan di tengah pandemi seperti ini tetap mendapatkan perlindungan yang kuat, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan yang terkait. Selanjutnya, Nurul akan membacakan pertanyaan dari Gen Futura yang tadi sudah masuk di question box di Instagram @futuramedia dan akan langsung dijawab oleh Bapak Iwan Purwoko. Halo Pak Iwan Purwoko. Halo Mbak. Mungkin terhubung ya Pak ya? Iya. Ya, Pak, ini tadi ada 2 pertanyaan masuk dari Gen Futura Pak. Yang pertama itu dari @Hera Pangastuti. Yang pertama adalah apakah perusahaan menyediakan APD bagi jurnalis yang bertugas? Kemudian yang kedua adalah apabila meliput di area pemerintahan perlu dilakukan tes tertentu bagi jurnalis. Silakan dijawab, Pak. Oke Mbak, baik. Yang pertama, ya kalau APD itu jelas disediakan oleh perusahaan karena itu salah satu protokol wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Hidayat ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tapi di perusahaan kami tidak diberikan, hanya imbauan untuk memakai masker saja. Kemudian berlanjut ke pertanyaan kedua bahwa sejauh ini saya meliput di daerah enggak ya, jadi paling hanya tes suhu tubuh pakai termometer tembak itu aja Mbak. Oke, berarti tidak ada tes tertentu gitu ya Pak ya, tetap sama dengan protokol-protokol pada umumnya begitu? Iya, betul sekali Mbak. Oke, kemudian ini ada pertanyaan yang kedua dari Gen Futura @Ana FTTT. Pertanyaannya adalah pengalaman apa yang paling berkesan saat meliput COVID-19, Mas? Ini bisa Mas ceritakan saja secara singkat seperti apa pengalaman Mas Purwoko selama meliput di tengah pandemi seperti ini. Oh baik, tentunya dengan kondisi yang seperti saat ini banyak hal menarik ya Mbak. Tapi karena kebiasaan baru, sistem baru, dan seperti fenomena baru, yang paling menarik adalah keadaan di mana kami para jurnalis harus jaga jarak. Yang padahal biasanya kita waktu wawancara itu berdesak-desakan untuk mendapatkan suara yang sejelas-jelasnya ataupun gambar yang sejelas-jelasnya. Nah sekarang kita harus jauh-jauhan, itu aja sih Mbak yang berbeda. Oke, agak ini juga ya, berbeda sekali dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh wartawan pada umumnya ya Pak ya? Iya Mbak. Wartawan itu tetap masih bisa boleh meliput dengan ketentuan protokol kesehatan yang telah dilakukan, yang telah dihimbau oleh pemerintah seperti itu ya.
Saya Gen Futura, 1 jam sudah Nurul nemenin Gen Futura di program Divorsi, dengar informasi terkini. Nah, semoga saja tadi informasi yang sudah diberikan dari narasumber kita yang luar biasa tadi bisa bermanfaat untuk Gen Futura. Dan tetap jaga diri ya Gen Futura, dimanapun dan kapanpun, tetap jaga kesehatan. Dan untuk yang tidak ada kepentingan di luar rumah, jangan keluar rumah, stay di rumah aja. Terima kasih juga kehadirannya untuk di diskusi kita bersama dengan Pak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah, kemudian Pak Iwan jurnalis Metro TV, dan Pak Hidayat sebagai pengamat kebijakan. Semoga sehat selalu, dan menutup program kali ini, Nurul kasih pantun spesial untuk Gen Futura. Cendrawasih burung dara, dulu cari di Papua. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa. Nurul Asari beserta kru pamit, sampai jumpa. Di tengah situasi seperti ini, penting untuk kita saling menguatkan, juga saling menghibur. Jadi saya meminta teman-teman saya untuk buat ini, khusus untuk kalian yang tidak punya pilihan di rumah aja, yang berjuang di luar untuk menjaga rumah kita semua. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. namun semua ini punya kita. Memang semua ini Milik kita. Hanya alam-alam bagai rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Oh, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Rumah kita. Ada di sini. Ada di sini. Futura Radio. Radio masa depan.